Sekarang saya sedang berada di tempat ini untuk membooster diri saya sendiri dan juga untuk membersihkan diri saya sendiri, karena kemarin baru saja saya pulang dari ruqyah rumah, dari pembersihan atau menyapu. Ketika menghilangkan kotoran, takutnya namanya ada kotoran menempel di dalam diri kita. Peruqyah ataupun tukang suwuk di manapun berada, kita penting untuk membersihkan diri kita supaya tidak berdampak kepada diri kita sendiri dan juga keluarga. Salah satu cara untuk membersihkan diri kita supaya tidak mengenai diri kita itu dengan cara mandi menggunakan air. Bisa mandi di depan rumah, di tempat yang terbuka, atau yang lebih bagus lagi di air yang mengalir, di sungai. Alhamdulillah malam ini saya berada di sini karena di tempat ini ada seorang wali Allah yang dulu juga sering bertirakat di sini. Paling tidak ketika kita di sini mudah-mudahan mendapatkan berkah barokah dari wali Allah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Di bumi ini, tanah yang kita pijak ini, ketika kita gunakan untuk taat, itu sangat senang sekali dan mendoakan kita kepada Allah supaya orang ini diberikan keselamatan dan juga kemudahan, rezeki yang berkah barokah berlimpah, dan diberikan ketenangan di dalam kehidupan. Tetapi ketika bumi kita gunakan untuk maksiat, dia akan melaknat. Kamu di atas bumi menginjak saya, sedangkan kamu tidak tahu tentang saya. Kamu bersifat langit, kamu sombong, kamu tidak pernah sujud kepada Tuhanmu. Maka lihat nanti ketika kamu nanti mati, berhati-hatilah, waspadalah, siap-siaplah sebelum nanti kita dilaknat oleh bumi. Maka cepatlah bertobat dengan cara kita mendirikan sholat dan jangan melakukan maksiat. Maka siapa orang yang sering membaca Al-Fatihah, memakai sifatnya bumi, andap, asor, sopan santun, ngalah, membalas kebaikan kepada siapapun, bahkan terhadap yang tidak baik kepada kita. Karena baik kepada orang yang baik itu biasa, tetapi baik kepada orang yang tidak baik itu baru luar biasa. Kenapa kok saya itu senang sekali mengamalkan sholawat? Suatu ketika waktu saya masih berjuang dengan Umi Eha, waktu itu saya dan Umi Eha datang dari Lampung, datang ke Jawa itu ikut kakak saya. Kebetulan kakak saya pun juga masih ngontrak rumah, dan di rumah itu dulu wingit sekali, angker sekali, sehingga beliau itu sering meminta bantuan ke dukun, ke orang-orang untuk membersihkan rumahnya, karena istrinya itu mempunyai rasa ketakutan yang berlebihan. Beliau yang mengalami sakit seperti itu, saya numpang di sana, sehingga sering terjadi percekcokan karena memang ada gangguan itu saya. Akhirnya saya memutuskan untuk pindah rumah, ngontrak. Saya niat untuk cari kontrak sendiri. Nah, ternyata ketika ngontrak sendiri waktu itu tidak ada biaya, sampai akhirnya waktu itu ada tabungan sedikit. Umi itu punya kalung itu dijual ya.
Jadi waktu itu Umi jual kalung yang harganya itu 1.100.000 teh, dijual waktu itu sama Umi untuk kontrak rumah. Waktu itu karena uang yang sangat sedikit, ada satu rumah tapi terkenal sangat angker sekali. Bahkan waktu saya menanyakan rumah tersebut, disampaikan oleh tetangga saya, jangan menempati rumah ini karena rumah ini sudah banyak yang meninggal dunia gitu. Sampai yang terakhir itu dikabarkan pemilik rumahnya itu nggak berani menempati karena sering ada penampakan. Dan bahkan beliau menyampaikan bahwa suaminya pun meninggal juga karena ada gangguan gaib, ada seseorang yang intinya ngocek begitu, karena suaminya tukang ngocek tapi ternyata bukan orang, sampai akhirnya terjadi kecelakaan. Walaupun dikatakan angker, kita nekat di situ karena tujuan saya untuk membahagiakan istri. Nah, berawal dari sini, inilah awal mula saya itu benar-benar meriadahi sholawat Anuridat. Ketika saya amalkan sholawat Anuridat itu, mulai ada getaran-getaran gaib yang saya rasakan, seperti melihat penampakan begitu, dan komunikasi dengan diri saya sendiri. Jadi mulai ngomong sendiri begitu. Sampai alhamdulillah ada guru gaib yang datang. Beliau bernama Syekh Marjuki, itu dari Gunung Wuling, yang terus membimbing saya. Sampai pernah suatu ketika itu Umi tidak bisa jalan. Nah, terus setelah itu saya dikirkan ya Latif itu. Malam sekitar jam 1 itu tiba-tiba badan saya itu tidak bisa bergerak, kayak kaku begitu. Saya merasa di samping saya itu ada seorang kakek, yaitu bernama Syekh Marjuki itu. Beliau mengajak saya untuk jalan ke belakang. Nah, ketika beliau mengajak saya ke belakang, itu saya merasa badan saya itu seperti diselimuti kabut gitu. Terus ternyata di belakang itu, di belakang rumah Pondok Lama dulu belum, itu di bambu-bambu itu ada banyak orang, ada banyak perkumpulan begitu. Tapi bentuknya itu beda dengan kita. Bahasa kasarnya saya menyebutnya itu seperti wewe gombel begitu. Nah, beliau itu makhluk-makhluk itu tidak melihat saya, Saya masuk ke dalam sampai ke beberapa tempat itu. Nah, disitulah saya itu ngelihat Umi Eha itu dari situ. Jadi bahasa kasarnya itu sukmanya di bawah lah begitu. Terus akhirnya saya gotong. Waktu saya gotong itu di hampir di setengah perjalanan itu beliau ini kayak ngerasa gitu, kayak tolah gitu. Dan saya melihat juga ini yang bacaan Ya Latif itu, yang dulu saya ceritakan saya dikajak malam Ya Latif itu, di sana itu udah mulai agak menipis gitu. Terus beliau itu mbahnya itu cepat gitu. Akhirnya saya setengah lari gitu. Terus saya bawa masuk itu, masukkan lagi tidur itu. Saya ngeliat diri saya sendiri. Terus Umi juga ada begitu. Ya seperti nurunin orang tidur gitu aja. Terus akhirnya Umi bisa jalan lagi. Malam ini, seperti biasa, setelah beberapa hari menerima undangan untuk meruqyah rumah, Gus Samsudin menuju sebuah sumber mata air. Tujuannya adalah membersihkan diri dari energi negatif yang mungkin saja menempel pada dirinya. Jadi, terus ikuti perjalanan ini, jangan sampai dilewatkan, karena pasti ada pelajaran berharga di balik hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai di Belik Kalisir. Kita mandi dulu, nanti habis kungkum baru kita tawasulan pikiran.
Terus nanti insya Allah kalau diizinkan kita praktek asma karomaan. Monggo. Allahumma sholli ala sayyidina kama shallaita ala sayyidina. Di sini laki-laki, yang sini perempuan. Laku.
Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Monggo kita pikiran dulu untuk membooster diri kita, karena beberapa saat yang lalu kita ruqyah rumah dan untuk membooster diri kita nanti kita pikiran dulu. Pak Rohman di bawah pohon asem itu, Kang anu di sana, Kang Johan di ujung sana itu pohon besar yang di sana, sampai ke sana. Nah, dari situ teh. Nah, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Monggo salat taubat hajat sama saya. Komat. Wal abtar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiyatun wa karahmatan sultan ala sa'amul qadijan al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. 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 Al-Fatihah.
Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad dan asma'i wa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad dan asma'i wa sallam. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad asma'i wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syekh wa sakulani aku tebarabani atas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syekh wa sakulani aku tebarabani atas. Ya Syekh wa sakulani aku tebarabani atas. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, sekarang saya sedang berada di tempat ini untuk membooster diri saya sendiri dan juga untuk membersihkan diri saya sendiri. Karena kemarin baru saja saya pulang dari ruqyah rumah, dari pembersihan rumah. Namanya ruqyah rumah, yang namanya pembersihan atau menyapu ketika menghilangkan kotoran, takutnya namanya ada kotoran menempel di dalam diri kita. Ini penting untuk kita lakukan, terutama juga untuk anak-anak saya atau spiritual yang lain yang berada pada bidang yang sama, pada praktisi ataupun peruqyah ataupun tukang suwuk di manapun berada. Kita penting untuk membersihkan diri kita supaya tidak berdampak kepada diri kita sendiri dan juga keluarga. Salah satu cara untuk membersihkan diri kita supaya tidak mengenai diri kita itu dengan cara mandi menggunakan air. Bisa mandi di depan rumah, di tempat yang terbuka, itu yang paling bagus, atau yang lebih bagus lagi di air yang mengalir di sungai, atau yang paling bagus lagi di sumber mata air.
Karena yang namanya mata air itu awalan atau awalan ma'rifatullah untuk menghilangkan gangguan-gangguan yang ada di dalam diri kita. Mata air yang tampak di luar dari tubuh kita di jagat besar, yaitu di sumber mata air yang seperti ini, dan mata air yang ada di jagat kecil atau tubuh kita itu air mata kita. Maka biasanya seseorang yang dekat dengan Allah, yang ma'rifatullah, itu gampang menangis. Menangis itu bukan sesuatu hal yang buruk, bukan sesuatu hal yang lemah. Ketika itu dekat dengan Allah, maka itu menjadi sebuah tanda untuk membersihkan jiwa kita. Jadi jiwa-jiwa yang bersih, yang mudah tersentuh, itu mudah menangis, mudah merasakan kesulitan orang lain, kesedihan orang lain, gampang merasakan penderitaan orang lain. Maka wali-wali Allah, para alim ulama yang dekat dengan Allah, para sufi-sufi Allah itu sering sekali menangis, karena diri kita ini juga jagat kecil, dunia ini jagat besar. Ketika ada beban perasaan, itu akan mengeluarkan air mata atau mata air, seperti halnya yang berada di tempat ini. Alhamdulillah, malam ini saya berada di sini karena di tempat ini ada seorang wali Allah yang dulu juga sering bertirakat di sini. Paling tidak ketika kita di sini, mudah-mudahan mendapatkan berkah barokah dari wali Allah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Jadi ketika kita berada pada suatu tempat yang keramat, yang digunakan untuk tirakat oleh wali-wali Allah, setiap tempat yang digunakan untuk membaca sholawat itu akan mendatangkan rahmat. Ketika tempat kita gunakan untuk membaca sholawat, tempat itu akan mendoakan diri kita. Oleh sebab itu, sering-seringlah membaca sholawat di manapun tempat, karena setiap tempat yang digunakan untuk sholawat akan menjadi saksi untuk diri kita ketika mati nanti. Jadi bumi ini, tanah yang kita pijak ini, ketika kita gunakan untuk taat, itu sangat senang sekali dan mendoakan kita kepada Allah supaya orang ini diberikan keselamatan dan juga kemudahan, rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, dan diberikan ketenangan di dalam kehidupan. Tetapi ketika bumi kita gunakan untuk maksiat, dia akan melaknat. Bahasa Jawanya titenono, kolek kue mati. Kamu di atas bumi menginjak saya, sedangkan kamu tidak tahu tentang saya. Kamu bersifat langit, kamu sombong, kamu tidak pernah sujud kepada Tuhanmu. Maka lihat nanti ketika kamu nanti mati, maka bumi itu melaknat orang yang melakukan maksiat. Suma'udzubillahi min dzalik. Padahal kita tahu, saudaraku semuanya, kita semuanya saat ini berada di atas bumi, tapi suatu saat nanti pasti kita akan berada di dalam bumi. Oleh sebab itu, berhati-hatilah, waspadalah, siap-siaplah sebelum nanti kita dilaknat oleh bumi. Maka cepatlah bertobat,
dengan cara kita mendirikan sholat dan jangan melakukan maksiat, karena kita pun semuanya berasal dari bumi, makanan yang kita makan pun juga dari bumi, dan kita pun juga akan kembali ke bumi. Oleh sebab itu, pakailah sifatnya bumi. Sifatnya bumi, andap asor, sopan santun. Dan zikirnya bumi adalah Al-Fatihah. Maka siapa orang yang sering membaca Al-Fatihah, memakai sifatnya bumi, andap asor, sopan santun, ngalah, membalas kebaikan kepada siapapun, bahkan terhadap yang tidak baik kepada kita. Karena baik kepada orang yang baik itu biasa, tetapi baik kepada orang yang tidak baik itu baru luar biasa. Seperti yang dicontohkan oleh bumi, orang yang sholat, yang tidak sholat, semuanya mendapatkan rezeki, mendapatkan rahmannya Allah. Karena Rahman itu dunia, Rahim itu akhirat. Dan lihatlah, bumi walaupun diinjak-injak, diludahi, diperlakukan seperti apapun, bumi tetap memberikan tumbuhan yang menumbuhkan makanan, padi, jagung, dan lain sebagainya yang kita makan. Seandainya bumi mempunyai sifat pendendam, tentu kita manusia tidak akan bisa hidup karena tidak ada yang kita makan. Oleh sebab itu, kita wajib untuk belajar. Kita hidup di dunia ini, Iqra, disuruh membaca oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setiap apapun yang kita lihat itu adalah sebuah pelajaran. Melihat jangan hanya dilihat, tetapi dibaca, dimengerti dengan hati. Maka nanti semuanya akan tampak wujudnya Allah, semuanya akan tampak kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam hari yang berbahagia ini, saya ingin menceritakan sedikit tentang sejarah hidup saya, cerita saya. Semoga bisa menjadi ibrah untuk panjenengan semuanya. Kenapa kok saya itu senang sekali mengamalkan sholawat? Ini bukan tiba-tiba, prosesnya sangat lama, tapi berasal dari kisah yang sangat menyedihkan buat saya. Karena sesuatu hal yang bahagia itu biasanya berasal dari sesuatu hal yang sangat menderita. Jadi saya mengamalkan sholawat itu karena penderitaan, karena kesulitan di dalam hidup saya. Suatu ketika waktu saya masih berjuang dengan Umi Eha, waktu itu saya dan Umi Eha datang dari Lampung ke Jawa setelah saya mendapatkan ijazah dari Abah Suyuti Al-Ghazali. Waktu itu saya menikah karena menurut Mbah Yai bahwa sempurnanya ilmu hikmah itu ketika sudah menikah, karena di situ ada seorang istri yang mendampingi kita, yang ketika kita melihat wanita sudah tidak tergoda karena ada istri yang menjadi pelindung kita. Waktu itu saya menikah masih dalam keadaan yang sangat sulit, karena memang saya belum punya pekerjaan dan keluarga saya bukan keluarga yang mampu, sehingga saya berangkat ke Jawa itu dengan modal nekat saja. Nah, waktu itu saya ikut datang ke Jawa itu ikut kakak saya. Kebetulan kakak saya pun juga masih ngontrak rumah, dan di rumah itu dulu wingit sekali, angker sekali, sehingga beliau itu sering meminta bantuan ke dukun, ke orang-orang untuk membersihkan rumahnya, karena istrinya itu
mempunyai rasa ketakutan yang berlebihan, sampai mandi pun takut. Jadi semua hal takut, bahkan takut mati. Nah, beliau yang mengalami sakit seperti itu, saya numpang di sana, sehingga sering terjadi percekcokan karena memang ada gangguan itu. Kalau saya insya Allah kuat waktu itu, tetapi karena ada istri, apalagi waktu itu istri baru melahirkan, maka itu menjadi sebuah beban, sebuah pertarungan buat saya, karena ada istri saya yang menjadi tanggung jawab saya. Akhirnya saya memutuskan untuk pindah rumah, ngontrak. Saya niat untuk cari ngontrak sendiri. Nah, ternyata ketika ngontrak sendiri waktu itu tidak ada biaya. Sampai akhirnya waktu itu ada tabungan sedikit. Umi itu punya kalung itu dijual ya, dijual itu bentar, saya kebawa perasaan. Nah, dijual waktu itu. Sebentar, saya ke bawah ini. Jadi waktu itu Umi jual kalung yang harganya itu 1.100.000 teh, dijual waktu itu sama Umi untuk kontrak rumah. Akhirnya kita muter-muter dapat teh kontrakan, tapi mohon maaf, tanpa saya mengurangi rasa terima kasih saya kepada Allah. Waktu itu karena uang yang sangat sedikit, ada satu rumah tapi terkenal sangat angker sekali. Bahkan waktu saya menanyakan rumah tersebut, disampaikan oleh tetangga saya, jangan menempati rumah ini karena rumah ini sudah banyak yang meninggal dunia begitu. Sampai yang terakhir itu dikabarkan pemilik rumahnya itu nggak berani menempati karena sering ada penampakan, dan bahkan beliau menyampaikan bahwa suaminya pun meninggal juga karena ada gangguan gaib, ada seseorang yang intinya ngojek begitu, karena suaminya tukang ngojek tapi ternyata bukan orang, sampai akhirnya terjadi kecelakaan. Sampai akhirnya setiap malam pemilik rumah itu sering melihat penampakan, sehingga pemilik rumah itu nggak berani menempati. Jadi walaupun diceritakan seperti itu, karena waktu itu saya butuh rumah, dan karena sudah nggak kuat bersama dengan saudara, pengennya punya kontrakan sendiri, akhirnya nekat. Akhirnya waktu itu kita nekat kontrak rumah itu. Waktu itu kontrakannya 1 juta per bulan, sedangkan kita punya uang hanya 1.100.000, dan waktu itu belum ada sanyunya, sehingga saya bilang sama pemilik rumah untuk dibayar separuh dulu, yang separuh itu untuk beli sanyu. Alhamdulillah, walaupun dikatakan angker, kita nekat di situ karena tujuan saya untuk membahagiakan istri, dan istri pun saya tanya juga siap. Nah, berawal dari sini, inilah awal mula saya itu benar-benar meriadohi sholawat anuridat ya, karena kepepet, karena tidak ada tempat yang lain, sedangkan saya hidup hanya berdua. Jadi pertama menempati rumah itu sering sekali televisi itu nyala sendiri, sampai pernah saya cabut
colokannya ke listrik itu karena TV itu sering nyala sendiri dan sering ada suara orang menangis, terus di dapur itu sering ada yang masak gitu, kadang ada yang mandi begitu. Nah dari situ saya tidak mau anak saya yang masih bayi itu diganggu, dan saya juga tidak mau istri saya diganggu. Akhirnya saya ingat kalau saya itu punya sholawat yang biasa saya amalkan setiap habis sholat. Maka saya yakin dengan ilmu yang diberikan guru saya, maka dari situ saya puasai. Pertama saya puasai sholawat An-Nuridat itu 7 hari. Dari situ ketika saya amalkan sholawat An-Nuridat itu, mulai ada getaran-getaran gaib yang saya rasakan, seperti melihat penampakan begitu, dan komunikasi dengan diri saya sendiri. Jadi mulai ngomong sendiri begitu, sampai alhamdulillah ada guru gaib yang datang. Beliau bernama Syekh Marjuki, itu dari Gunung Wuling, yang terus membimbing saya ketika berhadapan dengan ini, amalannya ini, dan seperti itulah. Sampai pernah suatu ketika itu Umi tidak bisa jalan. Jadi cerita biar. Jadi Umi itu pernah tidak bisa jalan. Nah terus setelah itu saya dikirkan Ya Latif itu. Waktu saya dikirkan Ya Latif itu malam sekitar jam 1 itu, tiba-tiba badan saya itu tidak bisa bergerak, kayak kaku begitu. Saya sadar kalau saya ini, setelah dikir itu saya sadar saya itu sadar, tapi badan nggak bisa digerakkan. Bahasa kasarnya mungkin kelindian. Nah waktu itu saya merasa di samping saya itu ada seorang kakek, yaitu bernama Syekh Marjuki itu. Beliau mengajak saya untuk jalan ke belakang begitu. Lalu saya pun mengikuti beliau, tetapi yang saya rasakan ketika itu saya melihat badan saya sendiri. Jadi ketika kelindihan ini bisa dijelaskan sebenarnya. Ini juga ilmu sebenarnya bagi orang yang sering kelindihan itu, kalau bisa memanfaatkan itu juga bisa untuk raga sukma, tapi tentu hanya atas dasar kehendak Allah. Sekarang pun ya saya nggak bisa kalau memang tidak Allah kehendaki begitu. Nah ketika beliau mengajak saya ke belakang itu, saya merasa badan saya itu seperti diselimuti kabut gitu. Jadi kalau di tempat yang dingin itu seperti ada kabut yang menutupi gitu. Terus ternyata di belakang itu, di belakang rumah pondok lama dulu belum, itu di bambu-bambu itu ada banyak orang, ada banyak perkumpulan begitu, tapi bentuknya itu beda dengan kita. Bahasa kasarnya saya menyebutnya itu seperti wewe gombel begitu. Di situ ada tahap-tahapannya gitu, yang jadi masuk ke sini, masuk gitu. Nah saya masuk itu dibimbing sama beliau itu. Nah beliau itu makhluk itu tidak melihat saya, Saya masuk ke dalam sampai ke beberapa tempat itu. Nah disitulah saya itu ngelihat Umi Eha itu dari situ. Jadi bahasa kasarnya itu sukmanya di bawah lah begitu. Terus akhirnya saya gotong. Waktu saya gotong itu hampir di setengah perjalanan itu, beliau ini kayak ngerasa gitu, kayak tolah itu. Dan saya melihat juga ini yang bacaan Ya Latif itu, yang dulu saya ceritakan saya dikasih amalan Ya Latif itu di sana, itu udah mulai agak menipis gitu. Terus beliau itu, mbahnya itu bilang cepet gitu. Akhirnya saya setengah lari gitu. Alhamdulillah nggak sampai ketahuan. Terus saya masuk lagi ke kamar rumah itu di belakang itu.
Saya bawa ini saya. Terus saya bawa masuk itu, masukkan lagi tidur itu. Saya ngeliat diri saya sendiri. Terus Umi juga ada begitu. Ya seperti nurunin orang tidur gitu aja. Terus akhirnya Umi bisa jalan lagi gitu. Ini cerita yang unik, buat saya unik. Padahal saya tidak bisa apa-apa. Tidak bisa apa-apa ya dari amalan sholawat sama ya latif itu. Hingga sampai lama dulu prosesnya di Padepokan lama itu. Dulu masih ngerosok itu. Sebelum jadi Padepokan itu. Sampai akhirnya hampir setiap malam itu ada komunikasi. Ada komunikasi dengan makhluk gaib di situ. Sampai Umi itu dulu jarang tidur kalau malam. Jadi sering saya itu bahasa kasarnya ngeblank lah begitu. Itu lama itu, dan saya tidak pernah cerita dengan siapapun, baik itu dengan tetangga atau dengan orang tua. Itu saya lakukan sendiri. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa terkadang kita itu bisa sukses dari masa sulit yang kita dapatkan. Banyak kesuksesan yang kita dapatkan dari kesulitan. Jadi ini salah satu cerita atau asbabun nuzulnya kenapa saya itu mengamalkan sholawat. Di malam ini saya hanya ingin cerita sedikit tentang sholawat yang saya amalkan. Berawal dari kisah yang sangat menyedihkan dari kehidupan saya. Sering sekali dulu ketika usaha itu, namanya orang usaha, ada banyak ujiannya. Waalaikumsalam. Ketika masa sulit begitu, sering ada yang berbicara, pokoknya kamu itu yang penting jujur, pasti kamu itu nanti mulia gitu. Sering ada kata-kata yang seperti itu. Ya, banyak kejadian yang sangat luar biasa. Semoga kita semuanya bisa istiqomah di dalam mengamalkan sholawat, karena sholawat ini sangat luar biasa sekali. Semoga panjenengan semuanya bisa istiqomah dalam mengamalkan sholawat. Niat yang pertama untuk mencari ridha Allah, niat yang kedua untuk menyambungkan rasa cinta kepada baginda Rasulullah, yang ketiga untuk mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersyukur karena kita sudah diberi seorang nabi, sehingga kita bisa mengenal Islam dan juga iman. Satu amalan yang istiqomah itu lebih baik daripada banyak amalan tetapi tidak istiqomah. Jadi amalan utama saya dari dulu itu adalah sholawat an-nuridati. Jadi sholawat an-nuridati ini yang pertama saya amalkan istiqomah 15 kali setelah habis sholat, dipuasai 3 hari. Setelah itu biar lebih mantap dipuasai lagi 7 hari. Terus biar lebih mantap lagi dipuasai 41 hari. Terus alhamdulillah ketika kemarin di Kawah Chandra di Muka itu saya puasai 5 bulan, dan
insya Allah nanti juga saya puasai 2 tahun, dan kalau Allah mengizinkan nanti saya puasai lagi 11 tahun. Jadi satu amalan yang istiqomah itu lebih baik daripada banyak amalan. Dan sholawat itu banyak sekali manfaatnya, karena siapa yang cinta kepada baginda Rasulullah pasti akan dicintai oleh Allah. Inilah kelebihan sholawat yang tidak ada di amalan-amalan yang lain, karena sholawat ini amalan yang juga diperintah dan juga dikerjakan oleh Allah. Itu hanya sholawat, yang Allah itu selain memerintah, Allah juga melaksanakan, karena begitu cintanya Allah kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cukup sekian untuk saudara-saudaraku, untuk melengkapi video malam ini, karena kemarin saya sudah menyampaikan akan memberikan sebuah video tentang bagaimana cara mengaktrasikan, bagaimana cara untuk menggunakan asma karomah Sultan Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka saya akan memberikan tata caranya. Jadi asma karomah Sultan Syekh Abdul Qadir Jailani ini adalah amalan kedua yang saya dapatkan dari guru saya. Dan kalau amalan sholawat itu langsung masuk ke dalam hati, sedangkan asma karomah Sultan Syekh Abdul Qadir Jailani itu untuk atraksi. Jadi pertama kali saya merasakan tentang kegaiban, merasa heran, takjub, itu ya amalan asma karomah Sultan Syekh Abdul Qadir Jailani, asma ruhul jijim ini. Karena memang wali-wali Allah itu malu disembunyikan karomahnya, kecuali satu, Sultan Syekh Abdul Qadir Jailani itu diperbolehkan, dan semakin ditunjukkan karomahnya itu semakin dahsyat. Karena memang Sultan Syekh Abdul Qadir Jailani sendiri sudah menyampaikan, apabila kita tawasul atau berdoa belum merasakan, maka sebut nama Sultan Syekh Abdul Qadir Jailani, sebut nama saya, kata beliau, nanti kamu pasti akan merasakan. Inilah perkataan dari Sultan Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi amalan ini bisa dikatakan kalau di pondok itu asma palduk, hafal langsung jaduk. Dan untuk pengisiannya yang sudah mendapatkan gemblengan atau PA dari saya, itu bisa dibaca 313 kali, nanti bisa dibaca selama 9 malam, insya Allah bisa mengisi orang lain. Tetapi yang perlu untuk diketahui bahwa amalan ini semakin lama nanti semakin dahsyat. Yang terpenting jangan berhenti sampai nanti panjenengan mengetahui tentang rahasia di balik rahasia yang ada di dalam ilmu ini. Jangan hanya satu tahap saja. Jadi kalau anak sekolah itu jangan hanya TK, tapi juga naik sampai SD dan juga SMP. Untuk pengaplikasiannya, asma karomah Sultan Syekh Abdul Qadir Jailani ini yang sudah mengambil gemblengan bisa langsung diatrasikan, bisa untuk setruman, bisa untuk hadiran, bisa untuk mediatoran, begitu. Jadi tanpa dipuasai, tanpa harus diwiridkan, bisa langsung diatraksikan. Yang terpenting setiap pagi, setiap sholat subuh sama sholat maghrib itu jangan lupa mengirimkan Al-Fatihah 11 kali untuk Sultan Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan yang kedua, kirimkan surat Wadduha 3 kali dan juga Alam Nasrah 3 kali
dihadiahkan untuk Sultan Alia Syekh Abdul Qadir Jailani. Al-Fatihah. Iya kan. Kalau untuk setruman, mungkin panjenengan semuanya sudah tahu karena sering sekali saya atraksikan, tapi biar lebih jelasnya lagi, monggo Mbah Rohman. Gini, jadi bisa sambil duduk, bisa juga sambil berdiri. Biasanya kalau duduk itu untuk menarik energi alam, jadi dengan posisi tangan direntangkan, mata terpejam, lalu diminta mediator itu untuk mengikuti, biasanya untuk merasakan di situ ada apa begitu, atau untuk menarik energi alam yang positif, ilmu yang positif, atau untuk menarik energi bulan begitu di tempat terbuka, biasanya tanggal 14-15, atau untuk setruman. Setruman itu untuk ini apa namanya, silat hadiran. Kalau untuk silat hadiran itu posisinya kita di belakangnya, terus kita baca dulu kuncinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syekh wasakulani ya kutuba rabbani ya wasasomadani ya mahmubas subhani ya muhidi abba Muhammad Sayyidina Syabdul Qadir Jalani agisni wa amidani fi qadai hajat wa ya qadil hajat wa ya qadil hajat. Lalu dibaca sepatinya, tangan ini disuruh merentangkan begini. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi, saya meminta hibarnya barokahnya Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani, semoga cepat hadir ke saya meminta selamat dan tenang. Dan saya meminta ya Allah silat hadiran untuk beliau ini. Innama amruhu idza arada an yakun fayakun wa subhanallah. Allah akbar, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Jadi untuk ininya disuruh untuk mengikuti gerakannya. Yang penting itu jangan melawan begitu. Allah salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hal yang semacam ini sadar, hanya saja ada gerakan dan kita ikuti saja begitu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina. Astaghfirullahaladzim. Cukup. Jadi gerakan seperti ini dulu pertama saya itu heran sekali, karena kan kita ini kadang-kadang mengamalkan amalan gitu ya, itu kan sudah sekian ratus ribu berapa tahun itu kan tidak merasakan apa-apa. Tapi beda dengan Asma Karomah Sultan Abdul Qadir Jailani ini namanya Asmaruhul Hijim. Jadi kalau di dalam pesantren itu palduk apa langsung jaduk, itu ini bisa langsung diatrasikan. Karena seperti yang tadi saya bilang, Asma Karomah Sultan Abdul Qadir Jailani ini asma palduk, hafal langsung jaduk gitu, untuk atraksi begitu. Tapi kalau bisa jangan hanya untuk seperti ini, tapi lebih kepada hal yang lebih bermanfaat seperti untuk pengobatan. Terkadang kita bisa merasakan, oh di dalam rumah itu gangguannya di mana itu. Yang penting hati kita dekat dengan Allah dengan cara menjaga hati kita menggunakan takholi, tajalli, yaitu takholi itu melepaskan sifat-sifat pendendam, pemarah, benci, iri, dengki dan lain sebagainya, itu dihilangkan. Lalu tahalli menghiasi hati dengan kasih sayang, pemaaf, santun, ikhlas dan lain sebagainya. Lalu nanti tazali, setiap gerakan kita itu dituntun dalam kebaikan, seperti itu. Jadi jangan hanya untuk hal yang semacam ini. Jadi semua yang mengambil gembelengan Asma Karomah Sultan Abdul Qadir Jailani ini bisa mempraktekkan ini. Yang terpenting jangan terlalu banyak bertanya, cukup merasakan saja. Semakin kita itu ingin ini malah nggak bisa. Intinya merasakan.
Itu untuk yang pertama, untuk hadiran. Sebenarnya cara pengisiannya gampang dengan berbagai macam hal, tetapi karena ini waktunya sudah mepet, saya mau sahur. Yang kedua untuk hadiran, duduk aja. Yang kedua untuk mediatoran. Mediatoran seperti tadi yang saya sampaikan, yang lebih bagus itu kalau bisa dari rumah kita sudah wirid dulu sebanyak 33 kali. Sebelum berangkat kita baca dulu dari rumah surat Wadduha 2 kali, Al-Nasrah 2 kali, lalu dihadiahkan untuk Sultan Syekh Abdul Qadir Jailani. Setelah itu kita langkahkan kaki 11 kali sambil baca Agisni, baru kita berangkat. Itu yang paling bagus seperti itu. Nah, lalu bagaimana caranya untuk mediatoran? Jadi memang ada seseorang itu yang memang sudah peka, ada yang sudah peka, ada juga yang perlu dilatih, dan memang ada juga yang tidak berbakat gitu. Untuk yang tadi yang mungkin agak susah, kurang peka, bisa diputarkan dulu badannya 3 kali gitu, nanti gerakannya diikuti gitu, bisa gitu. Untuk yang mediatoran, usahakan cari orang yang sudah peka, yang sudah sering kita latih hadiran, sudah sangat peka. Makanya ini penting, nanti di rumah santri-santri juga dilatih, karena saya juga berawalan dari situ. Ini bagian atas ya, membuka bagian atas. Jadi bagian atas cakra asna ini bagian makhluk, biasanya bangsa jin. Ini caranya kita tutup mata kita dari yang melihat yang haram, dari telinga yang membicarakan keburukan orang, dari mulut yang tidak baik, nanti terbuka cakra asnanya ini. Tapi yang penting adalah latihannya, setiap malam dilakukan. Nanti kalau sering dilakukan, akhirnya tambah peka gitu. Nah, untuk mediatoran itu dilakukan kepada orang yang lebih peka, yang sudah peka begitu. Dilatih dulu. Atau biasanya orang-orang yang gampang kesurupan itu ya mudah itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiyatun wa karomatun Sultan Syekh Abdul Qadir Jailani. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syekh Sakulaini, ya Kutuba Rabbani, ya Ghusa Somadani, ya Mahmubah Subhani, ya Muhyidi Aba Muhammadin, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, agisni wa amidani fi qadai hajati wa yaqadiyal hajat wa yaqadiyal hajat. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi, saya meminta hibarnya barokahnya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani semoga cepat hadir ke saya. Saya meminta selamat dan tenang, dan saya meminta ya Allah, saya berniat untuk berkomunikasi dengan gaib yang ada di tempat ini. Innama amruhu idza arada shay'an ayyaqula lahu kun fayakun. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya tidak berniat mengganggu, saya datang ke sini malah meminta barokah dari tempat ini. Saya bukan siapa-siapa, nama saya Samsudin, saya dari Blitar. Ini guys, jadi ini khodamnya ini, beliau ini berbentuk harimau. Mungkin beliau digunakan oleh pejuang, wali Allah yang dulu berjuang melawan penjajah. Itu memang banyak yang menggunakan hijib mahrobi, hijib bar, itu khodamnya harimau itu untuk penjagaan.
Makanya tadi pun saya melihat juga ada ini seperti harimau yang berputar di tempat ini. Kita coba untuk komunikasi. Assalamualaikum salam. Sebelumnya saya mohon maaf. Kami datang ke sini untuk bersilaturahmi, untuk meminta berkah dari tempat ini. Sekali lagi saya mohon maaf apabila kedatangan saya di sini mengganggu panjenengan. Terima kasih sudah datang ke tempat saya. Bisa diceritakan tentang tempat ini? Sudah berapa lama panjenengan di sini? Sudah lama saya di sini. Mohon maaf, bagaimana? Sudah lama saya di sini. Semenjak kiai saya ke sini. Jadi panjenengan di sini ini karena kiai panjenengan ke sini. Sampean siapanya? Saya yang mengawalnya. Panjenengan pengawalnya. Kiainya panjenengan itu siapa? Panjenengan sudah datang ke makamnya. Ada berapa Apanya yang berapa? penjaga beliau di tempat ini? Banyak. Bahkan ratusan di sini makhluk seperti saya. Sampai sekarang masih di sini. Masih. Kenapa tidak ikut beliau di tempat pemakamannya? Tidak. Apakah beliau juga sebenarnya masih di sini? Iya. Itu hanya jasadnya saja. Iya. Oke. Kalau diizinkan saya sering-sering datang ke sini untuk tabarukan. Kami yang mengundang kamu, nah. Oke. Kami yang mengundang kamu ke sini. Tentu kami senang kamu di sini. Oke. Insyaallah nanti saya pun akan membawa istri saya untuk datang ke sini. Iya. Sekali lagi, Tanpa sepengetahuan kamu, nah. Kami suka datang ke sana. sorry. Sekali. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon berkah barokahnya untuk kami yang sedang berjuang. Semoga kami bisa bermanfaat seperti tempat ini yang mengalirkan kejernihan untuk banyak orang. Sekali lagi, Ragu ke sini. Kalau ada apa-apa ke sini, jangan ragu. Allah, Karena kami yang manggil. Allahumma shalli ala sayyidina. Saya merasakan pun juga begitu karena tidak mungkin, tidak ada yang kebetulan, semuanya kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lagi yang masuk. Aduh. Assalamualaikum ya ahli mulk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Lain batur. Aduh, ngerti teh. Saya Di sini bukan orang lain. Di sini masih ada keturunan istrimu.
Iya, saya pun merasa begitu karena tempat-tempat yang saya datangi selalu berhubungan dengan Jawa Barat, dengan orang-orang, karena memang kita beranggapan bahwa beliau-beliau termasuk panjenengan dari Jawa Barat itu adalah kakak bagi kita orang Jawa Timur. Dan kebetulan beliau juga dari Jawa Timur, dari Jawa Barat. Tilmur urang. Tilmur urang, tilmur pamajikan maneh, tilmur sua istrimu. Susah ngomongnya Susah kunaon. bahasa Indonesia tuh dapat baliut aing mah lah. Bisa bahasa Indonesia saja. Apa artinya? Duh. Susah. Susah. Oh, Anda mau bahasa Indonesia tapi jenengan mau bahasa Kuring. Indonesia susah gitunya. Campur-campur. Campur-campur. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bagaimana menurut jenengan itu bagaimana? Di sini. Iya. Ini tempatnya betapanya Husein. Di sini. Bertemunya dengan Pangeran Lodaya di sini. Nggih. Makanya ini ke sana. Kamu pernah kemana di Jawa, di Banyuwangi, Rawabayu? Itu Lurik Kaitan. Iya. Pantesan kok mirip. Iya. Bahkan Kiai Husein pernah bertapa juga di Rawabayu. Itu sepengetahuan ini. Iya. Ini nasihatnya buat saya apa nih? Kayak apa kan ini? Kayak kamu marah kan ini? Ente. Benar? Iya. Lebih jaga omongan anak. Lebih jaga janji nak. Ulah waka janji, lamun kira-kira mau ketepati. Tong ama, jangan marah, dah janji jangan marah. Ente, saya kalau ada yang menasihati itu malah senang. Memang iya, saya suka ngumbar janji. Pohoan. Lupa. Yang di bawah takut ngasih tahu. Santri takut ngasih tahu, segan. Iya, saya sebenarnya itu Bukan bohong, kamu bukan mau berbohong. ngasih janji itu maksudnya saya menyenangkan orang, tapi ternyata Janji harus ditepatin. itu yang belakang itu nggak nempatin itu. Nah, itu kan tanggung jawabmu itu. Iya. Itu juga janji sama perempuan. Ih, jangan mempermainkan perempuan. Iya. Kamu keluar dari perempuan. Dengerin tuh. Masya Allah. Nanti kalau Makanya kamu timbilan punya anak kamu. perempuan gimana dipermainkan nanti? Makanya timbilan dia. Iya. Sok eta. Iya jelema iya budak Udah. iya nunya penglampu ya. Iya. Kade hati-hati. Hati-hati sama perempuan. Nah, Hati-hati. kamu itu. Allah Akbar, kenapa? Kamu hati-hati. Jangan sampai tergoda perempuan, hancur. Ini badan ini contohnya nih hancur sama perempuan. Tuh. Astagfirullahaladzim. Dia yang ngomongin Hati-hati. diri sendiri. Hati-hati. Tuh. Ya memang ujiannya laki-laki itu perempuan jadi. Mending anak ini dapat yang lebih baik, yang lebih menuntun. Anak kalau dapatnya yang malah menghancurkan, hancur hidup kamu sekali. Iya. Makanya harus hati-hati. Iya memang. Daripada kamu main perempuan, bagus kamu nikah lagi. Tuh. Ikut apa? Dia mah nggak berani nih. Dia bisa disembelih sama istrinya. Iya. Istrinya galak. Daripada Iya benar. main bikin dosa. Iya, kalau nikah lagi kan itu sunnah ya. Kalau mampu, kalau nggak mampu ya hancur. Karena memang kita laki-laki itu mau sukses enggak tergantung perempuan.
perempuannya kayak istri saya ya semakin mendukung semakin jadi. Alhamdulillah. Kalau istri nggak mendukung mah hancur. Di sukses nggaknya laki-laki, setiap lelaki sukses pasti di belakangnya ada seorang perempuan, entah itu ibunya atau Ya, istrinya. kamu pun harus tahan sama istrimu, sama Eha itu harus tahan, harus lebih bersabar juga. Ya namanya Innallaha perempuan kadang-kadang masa-masa seusia gitu tuh lagi ini juga Iya. gitu dulu. Lagi susah mau nahan ngomong, pengen diperhatikan. Putus. Izin tanya nih, Nini ini asli dari bangsa manusia atau Nini ini dari bangsa jin? Memang dari dulu bangsa jin. Ini dari manusia. Oh, dari bangsa manusia. Yang suami ini suka sama kamu, suka ikut dengan kamu. Oh, iya. Ini Nini ini korin atau dulu muksa begitu? Nggak usah dibahas. Oh, nggak usah Biar dibahas. aja. Terserah orang mau ngomong apa, mau ngomong korin, mau ngomong jin, mau apa, nggak, biarin aja. Oh, Biarin aja. iya. Yang penting kita tidak berbuat jahat. Iya. Udah, karena Allah. Udah, bantu karena Allah. Sabar karena Allah. Udah, pokoknya karena Allah aja, biarin aja. Itu urusan Allah. Salah dan enggaknya Allah yang menilai. Kita cuma melaksanakan. Ini bisa ikut sama ini. Beliau ini kenaon? Kenapa? Sebenarnya ini ikutnya sama kamu. Oh, Cuman ini tak pernah muncul. sebenarnya. Badan ini ada kaitannya. Ada kaitannya. Nanti ada jalurnya dengan istri. Ini ada jalurnya. Iya. Ya berikut dengan kamu. Kalau kamu Iya. dengan keilmuannya, kalau ini dengan nasabnya. Oh, iya. Keturunan gitunya. Ya mungkin bisa. Karena memang semua nggak ada yang kebetulan, semua pasti Iya. ada runtutannya, semua ada sambungannya. Udah ya. Iya. Udah malam, udah mau pagi. Pagi nih, bukan malam. Iya. Terima kasih nih. Kade. Nah ini kesenengnya apa? Nanti biar saya itu kasih ini senengnya apa? Enggak apa-apa ini. Enggak apa. Senengnya apa? Enggak usah. Oh, Biar enggak. cari sendiri. Iya. Enggak usah. Enggak. Terima kasih saya ucapkan. Iya. Semoga Nini sehat selalu. Sekali lagi Nini bilang di sini tempatnya bukan cuma tirakat. Ini dulunya bekas dipakai tapak kiai di sini. Jadi banyak barokahnya gitunya. Barokahnya. Alhamdulillah. Nanti kalau kamu suatu waktu dapat masalah atau gelisah atau kita tentu arah di sini, duduk di sini. Kalau kata orang Sunda mujasmedi, maksudnya mujasmedi bertapa di sini duduk, Menenangkan diri gitu ya. menenangkan diri. Mendekatkan ke ilahi Rabbi. Insyaallah. Ya sudah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Saha ini siapa? Saya yang di sana, Di mana? di mata air.
yang sebenarnya. Oh, iya yang tadi itu loh, tuh yang saya bilang ini perempuan loh ini gitu, yang seperti ratu, paham tak? Yang di kan di sini ada 2 tempat tempuran terus sebelah kiri tadi yang dibuat mandi Johan. Perempuan itu tempat, memang perempuan. Karena kalian tidak tahu, mungkin jangan turun ke tempat saya. Kalau mau airnya ambil, tapi jangan turun ke tempat saya, apalagi laki-laki. Iya itu templung tuh kalau Saya maafkan karena tidak tahu tapi dimaafkan ya apa-apa. orang. Tapi lain kali jangan. Ini pertanda berarti 2 orang ini memang suka ini sama perempuan. Jangan masuk. Saya mewakili dari 2 anak saya ini minta maaf. Iya itu Johan ya gitu, tak lihat HP-nya WA-an sama perempuan, anak yatim, jangan dipacari, dinikahi kan. Amat. Maksud saya, mohon maaf, Amat, saya bukan Johan. Saya cuma mengingatkan aja. Benar itu. Kalau ada rezeki panjenengan, silakan diambil. Yang tadi itu bentuknya kayak ular deh, tapi ada ini Ada mahkota. Udah. Kecil tapi yang di situ. Kecil. Iya, kamu kok tahu deh? Tahu. Kamu sakti deh. Pasti saya putus kayaknya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semuanya. Ini tadi saya tujuannya untuk mengatraksikan sebuah amalan, tapi ternyata banyak pelajaran yang saya dapatkan. Nggak apa-apa. Sekali mendayung 2 pulau terlampaui. Dan yang kedua tadi saya menceritakan tentang sholawat, bahwa intinya sholawat itu saya amalkan terlahir dari kesulitan, karena sangat sulit, nggak punya uang, rumah angker pun bisa tempati, begitu ceritanya. Intinya hikmahnya seperti itu. Terus sebenarnya di sana ada ada mustika, tapi sudah biarin aja. Yaitu jadi untuk semua saudaraku yang sudah mengambil pembelengan asma karomah, itu ada hadiahnya, ada penambah powernya, yaitu cincin kali kelor yang mati murah atau yang sangat istimewa, itu bisa digunakan untuk pengobatan. Dan juga ada media tasbih ibu macan, dan juga ada hadiah yang lainnya. Semoga bisa bermanfaat untuk panjenengan dan semoga bisa membawa manfaat di dunia wal akhirat. Sekali lagi terus semangat, karena banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan. Saya mohon maaf atas semua kekurangan saya. Yang penting terus istiqomah, karena istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Jadi istiqomah itu nanti bukan hanya kita mendapatkan karomah, bukan hanya mendapatkan maunah, keajaiban, dan juga hal-hal yang lainnya, tapi sangat-sangat luar biasa, terutama untuk keselamatan di dunia wal akhirat. Tapi kalau saya, yang lebih penting ketika mengamalkan amalan itu usaha lancar, mudah mencari rezeki, rumah tangga bahagia, adem ayem, itu yang lebih penting. Jadi saya menekankan untuk semua yang mengamalkan amalan saya, jangan
tertuju pada kesaktian, karena zaman nggak ada gunanya ya, walaupun guna tapi nggak begitu. Yang lebih penting lagi kita mengamalkan amalan itu, hidup kita selamat, rumah tangga kita selamat, ekonomi kita selamat, anak-anak kita selamat, hati kita tenang, itu yang lebih penting. Jadi jangan sampai tertuju pada hal-hal yang aneh-aneh, karena yang lebih penting dalam hidup itu adalah selamat. Kita percuma bisa begini begitu, tapi kalau rumah tangga kita berantakan, kalau kita sulit dalam mencari rezeki, karena yang paling penting di zaman sekarang ini adalah mudah dalam mencari rezeki, hidup tenang dan tentram, itu yang lebih penting. Matur suwun untuk semua subscriber saya dimanapun berada. Mohon maaf yang besarnya kepanjangan semuanya melihat saya banyak salahnya, banyak hilafnya. Saya nggak bisa ngaji, saya bukan kiai, saya bukan ulama, saya bukan gus, saya hanya orang hina yang penuh salah dan dosa. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dari mulai awal sampai akhir ini tadi. Dapat terima kasih. Terus jaga sholat, diamalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sama dan cinta kepada negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.